Yan Xingcheng, tolong aku. Xingcheng. Sheng Manning. Pak, tolong turun, cepat turun. Bos. Manning. Man. Manning. Yuan Shui, pantai bawah cepat. Manning. Manning bangun. Manning. Man. Manning. Shen Manning. Man. Dokter sini, dokter cepat. Man.
Pelan-pelan. Man, bangun, man. Bos. Yan Xingcheng. Yan Xingcheng, kamu gimana? Kamu baik-baik saja. Yan Xingcheng, cepat bangun, dokter. Suster. Xingcheng. Kenapa kamu di sini? Barusan Fang Xiang dan Yuan Shuai seharusnya di sini. Dipanggil dokter keluar, kamu baik-baik saja kan? Kamu bisa pergi. Kalau kita bertunangan, aku akan jadi tunanganmu. Sekarang kamu kena musibah. Bagaimana mungkin aku pergi? Yan Xingcheng, kamu tidak boleh begini. Dokter bilang kamu masih perlu tenang dan observasi. Pergi. Yan Xingcheng, kamu punya fobia laut dalam kan? Dokter baru saja bilang, kamu kena serangan panik. Napas dan detak jantungmu hampir berhenti, kamu takut air. Kenapa kamu masih mau terjun? Ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada. Kalau kamu tidak bilang padaku, aku akan suruh kakakku kunci rumah sakit ini. Kamu jangan harap pergi. Aku mau menyelamatkannya. Menyelamatkannya, kamu rela nyawamu sendiri. Di dunia ini pasti ada seseorang lebih penting dari nyawaku sendiri. Manning, kamu sudah bangun. Kamu bisa lihat aku nggak bisa dengar aku bicara. Jangan bergerak dulu, dokter, bilang suhu tubuhmu rendah. Kamu juga kemasukan air laut, harus istirahat yang cukup untuk pulih.
Manning. Aku nggak apa-apa. Kamu cari apa? HP ya. Meina sudah bawa perbaikin. Terima kasih. Tapi, siapa yang nyelamatin aku? Pas jatuh. Kayaknya dengar ada yang manggil nama aku. Ya enggak. Banyak yang nyelamatin kamu. Pemadam kebakaran maritim. Pertolongan pertama polisi. Semuanya bareng-bareng nyelamatin kamu. Barusan polisi udah datang buat investigasi. Seluruh kecelakaan. Truk yang ngebawa kamu. Supirnya nggak sengaja. Mobil yang nabrak juga kecelakaan. Soal orang yang narik kamu ke bagian belakang truk. Kami akan terus selidiki. Ternyata kecelakaan. Tapi aku. Kalau ketemu kejadian kayak gini lagi, jangan sembarangan ngejar. Langsung telepon polisi. Kamu istirahat dulu ya. Aku mau bilang ke dokter kamu udah bangun. Minta mereka datang lihat kamu. Manajer Lin. Ada yang mau bilang lagi? Enggak. Halo suster, aku mau pinjam telepon boleh? Ayo ikut aku masuk.
Aku. Kamu. Kamu di mana? Lagi sibuk. Di rumah Zuwang atau di kantor? Ada apa? Enggak. Ya. Itu karena kemarin kamu menelepon saya dan bilang akan datang. Saya sibuk. Kamu sibuk. Kamu sibuk dengan urusan perusahaan atau sibuk dengan pernikahan antara Lan Hai dan Liu Guang. Kamu bisa berpikir apa saja. Benarkah? Tampaknya saya sungguh mengganggumu. Tapi bintang malam ini sangat indah. Sudah lama saya tidak melihat langit malam yang begitu jelas. Bintang pagi, Andromeda. Bintang di tengah Andromeda berwarna merah muda. Katanya pasangan yang melihatnya bersama akan bersama selamanya. Tidak terlihat. Benarkah? Saya juga tidak melihat. Terkadang, hubungan antara orang hanya seperti ini. Yan Xingcheng. Selamat tinggal. Ayah kamu sudah pulang. Hari ini tidak ada banyak urusan di perusahaan, hanya 2 kali perjalanan. Saya pulang lebih awal.
Saya akan memasak dulu. Tidak perlu, nanti setelah Tante Huisin datang. Kita masak bersama. Baiklah, saya akan mengambil pakaian. Akan mengadakan upacara pertunangan kecil dengan putri grup Liu Guang malam ini. Upacara akan diadakan secara tertutup, hanya mengundang beberapa puluh kerabat dekat dan teman. Dua pertunangan dalam setengah tahun. Keluarga Zhuang kita benar-benar ramai. Kamu bicaranya tidak enak didengar, bicara sedikit saja. Kakek, kamu salah paham. Saya ini bermaksud baik. Saya bahkan sengaja menyiapkan gaun terbaik. Datang untuk menghibur sepupuku yang tercinta. Warnanya sangat cantik. Sayangnya waktu itu. Pergi. Dia lebih memilih mati daripada menyelamatkan Menning. Dia tidak menyukaimu, dia mencintai Menning. Kamu layak mendapatkan pria yang lebih baik. Bukan ikat camper dalam cinta orang lain. Menjadi penghalang cinta orang lain. Di dunia ini selalu ada seseorang yang lebih penting dari nyawanya sendiri. Bos. Waktunya sudah tiba. Bos, ayo pergi. Shen Menning, dengarkan baik-baik kata-kataku, jangan lakukan permintaan tolong yang sia-sia. Hemat tenaga, nyalakan berbagi lokasimu. Hemat baterai, jangan mengeluarkan suara apapun. Aku akan menyelamatkanmu, dengar tidak? Hei Menning, Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, kamu harus jujur menjawabnya. apa yang ingin kamu tanyakan selama aku tahu? Aku pasti akan memberitahumu. Waktu itu di jembatan, siapa yang menyelamatkanku dari kecelakaan itu? Apakah kamu? Menning, Aku memintamu untuk menjawabku, apakah kamu? Menning, aku sudah memberitahumu waktu itu. Semua orang bersama-sama menyelamatkanmu. Mari tim pemadam kebakaran, polisi, dan pertolongan pertama. Yan Xing Cheng kan?
Menning, dengarkan aku. Untuk kepentingan keluarga dan perusahaan. Bertunangan denganku. Apakah kamu tidak merasa pengorbanannya terlalu besar? Jika aku masih punya pilihan lain, Kamu punya. Aku tahu seperti apa dirimu. Dengan kemampuanmu, kau pasti masih punya pilihan lain. Apakah kamu benar-benar ingin menikahiku? Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menunjukkan kartumu. Jika tidak ada yang menentang, cinta di antara mereka. Aku menentang. Aku menentang pertunangan ini. Aku menentang pernikahan yang hanya karena bisnis. Yan Xing Cheng. Aku mencintaimu. Dari manapun kita berasal, kemana aku akan pergi, yang aku tahu pada saat ini. Aku mencintaimu. Aku tahu saat aku jatuh.
Kau yang datang untuk menyelamatkan saya. Jadi aku juga berpikir, lalu apa yang saya takutkan? Aku datang hari ini untuk memberitahu Anda, di masa depan kita akan bersama. Masalah apa yang harus dihadapi? Jenis kegelapan apa yang dihadapinya? Aku akan selalu di sisimu. Jadi orang yang saya cintai. Apakah Anda siap untuk pergi dengan saya? Ya, Nyi. Kau tidak bisa ikut denganku sekarang. Kenakan cincin yang kuberikan padamu. Anda adalah orang saya. Suatu hari aku akan kembali. Aku akan membawamu kembali. Yan Xingcheng. Aku memakai cincin. Hanya pergi. Apa yang kau katakan? Aku milikmu. Pergi. Sekarang sudah sangat bagus. Berani menikah. Saya tidak hanya berani menikah, aku juga menculik pengantin pria. Kalau begitu, keluarga Zhuang telah mengusirmu. Aku tidak takut kau. Bagaimana dengan Tang Lin? Kau akan melindungiku. Jika aku tidak pergi denganmu, Kalau begitu aku akan ambil yang kedua, ketiga dan keempat kalinya. Kau akan ikut denganku.
Tunggu sebentar. Jadi kau tidak akan menyerah padaku, tidak akan ikut aku. Tentu saja. Tidak akan. Di sini. Benar. Masih ada satu tempat lagi. Digigit seseorang sampai sekarang masih sakit. Akhir-akhir ini, kamu sudah menderita banyak. Tidak. Aku datang ke sini dengan sukarela. Kamu lupa. Aku ingat. Setiap momen bersamamu. Aku ingat semuanya. Tapi tak peduli apakah kamu demi Xinyan, atau demi aku tak seharusnya melibatkanmu dalam pusaran keluarga Zhuang. Keluarga Zhuang dan Lan Hai. Semua terlalu berbahaya. Xing Cheng. Sebenarnya aku harus memberitahumu lebih awal identitas asliku. Tapi situasi keluarga Zhuang jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Dulu saat aku terlantar di luar, sebenarnya ada kesempatan untuk menelpon agar bisa kembali ke keluarga Zhuang lebih awal. Tapi aku tidak tahu jika aku menelpon waktu itu, apa aku masih bisa hidup sampai hari ini. Mengapa? Apa menurutmu kecelakaanmu dengan Xinyan itu kecelakaan biasa? Ada orang yang sama sekali tidak ingin Xinyan hidup kembali. Dan juga tidak ingin aku hidup kembali. Kecelakaanmu dengan Xinyan, dan kecelakaan orang tuaku 17 tahun lalu. Semua adalah rekayasa. Ini. Aku selalu mencari orang itu, yang telah bertindak kejam pada orang tuaku. Dan mengira kamu adalah Xinyan lalu menculikmu. Jika tidak menemukannya, segala sesuatu tentang keluarga Zhuang tidak akan berakhir jika tidak menemukannya. Kejadian orang tuaku dan Xinyan tidak akan pernah terungkap kebenarannya. Xing Cheng. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendampingimu. Aku mendukung semua keputusan yang kamu buat. Aku juga akan melakukan yang terbaik. Menning. Aku mendukungmu. Kamu harus menemukan pelaku sebenarnya dari tahun itu. Temukan dia untukku. Dan juga untuk memenuhi keinginan Xinyan. Tapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Apapun yang kamu minta aku akan setuju. Kedepannya apapun yang terjadi padamu, jangan pernah menyimpannya di dalam hati. Jangan selalu berpikir untuk menanggungnya sendirian. Kamu harus memberitahuku biar aku ikut menanggungnya bersamamu. Ngerti nggak? Dengar nggak? Aku. Kamu baru saja bilang, apapun akan mendengarkanku.
Jadi, mulailah dari kalimat ini. Yan Xingcheng, kamu mencintaiku nggak? Aku mau dengar kamu bilang. Maning. Yan Xingcheng, kamu mencintaiku nggak? Kamu rasa gimana? Kenapa kamu naik di atasku? Berdiri tinggi baru bisa lihat jauh. Kenapa harus nyalain kembang api ini? Karena romantis. Kenapa kamu banyak banget tanya? Bagus banget, akhirnya mereka berdua mau jadian. Babi yang aku angkat juga mau dipeluk. Kamu bilang apa? Siapa yang kamu bilang babi? Aku. Kalau aku bukan babi, kenapa aku ikat kamu berantem? Kalau aku bukan babi, apa aku bakal suka sama kamu? Kerasin dikit. Aku nggak bilang apa-apa. Aku bilang aku hampir nggak kuat. Tahan lagi dikit, aku belum puas lihat, jangan gerak. Tahan lagi dikit. Kamu kuat nggak? Mena, kamu nggak apa-apa kan? Baru sebentar aja kamu udah jatohin aku. Aku kok nggak kuat lihat. Aku masih punya otot lengan. Gede banget, bego banget. Kamu aja yang lihat di sini. Mena, Kamu ngapain? Jangan kejar aku. Mena. Maning. Kenapa kamu di sini? Aku jemput kamu pulang kerja. Tapi nggak mau dilihat sama orang kantor kamu. Kedepannya nggak bisa main-main sama kamu. Kamu terlalu kerasih. Gak apa-apa kan, aku gak sengaja. Gak apa-apa. Aku tahu dulu waktu kamu tidur. Tapi Pak Yan, mau gak ikut aku kabur bareng? Kabur bareng. Ayo. Sini. Kamu punya SIM kan? Kenapa takut? Aku takut kamu nyetirnya gak bener, nanti dikira polisi kamu mabuk.
Kalau gitu Pak Yan tolong pasang sabuk pengaman ya. Nyetir lama-lama cuma buat lihat pemandangan malam. Bukan itu tujuannya. Aku mau kabur bareng kamu. Aku mau lihat bintang bareng kamu. Kamu lupa ya aku pernah bilang sama kamu. Asal ada sepasang kekasih yang bisa lihat bareng bintang merah muda Andromeda. Mereka bisa bersama selamanya. Ngapain kamu ketawa? Kukira kamu udah dewasa. Tapi ternyata masih kayak anak kecil. Shen Manning, ngapain kamu? Shen Manning. Kamu kalau sama aku, lepasin aja dasi-dasi itu. Kancing-kancingnya juga buka. Kamu terlalu banyak tanggung jawab. Keluarga Zhuang dari Lanhai. Asal kamu sama aku, kamu adalah dirimu sendiri. Orang yang aku cintai. Oke. Nanti kalau sama kamu. Kamu punya baju ganti gak? Pasti dong, aku udah siapin. Kamu ini gimana sih? Kok ganti baju di depan orang? Ya pengen lihat dong. Siapa yang pengen lihat? Yan Xingcheng, kalau kamu gak cepet pakai baju, aku beneran lihat loh. Udah selesai gak sih cepetan? Aku nanti. Semua milikmu. Udah waktunya belum? Bisa lihat bintang belum? Udah sampai rumah. Kok kamu udah sampai rumah? Kamu belakangan ini capek ya? Nggak juga, aku cuma bantu Tante Huisin. Ngurusin toko aja. Terus sama Pak Lin. Ada beberapa pekerjaan desain yang perlu diselesaikan. Lin MU fan. Jangan salah paham ya. Aku sama dia cuma teman kerja biasa. Aku cuma kerja di bawah dia, nggak ada apa-apa. Aku bilang ada salah paham? Aku nggak sampai peduli sama dia. Beneran.
Kalau kamu mau kerja. Apa grup Blue si kurang besar? Besok. Aku akan minta ketua departemen desain pertama menghubungi kamu. Masih bilang nggak cemburu. Pak Yan. Kamu beneran raja cemburu Asia. Sudah kamu pulang istirahat dulu. Nanti kalau ada waktu, aku ajak kamu lihat Andromeda. Oke. Kalau gitu aku pulang dulu. Sudah aku beneran mau pulang. Aku besok telepon kamu lagi. Selamat malam. Papa belum tidur. Aku nunggu kamu. Ngapain nunggu aku, Papa? Sudah malam Papa tidur aja, aku udah besar. Aku bisa jaga diri sendiri, Papa nggak usah khawatir. Papa mending nanya. Kamu pacaran ya? Nggak kok, Papa. Kamu udah besar. Pasti ada hari seperti ini. Papa bukan orang yang kolot. Kalau sekarang kamu punya pacar, biar Papa ketemu. Pilih waktu yang pas, ajak dia ke rumah. Kita makan bareng. Tapi Papa, aku baru sama dia belum lama. Papa cuma punya kamu satu anak. Kalau nggak biar Papa ketemu, gimana Papa bisa tenang sama Mama yang udah meninggal? Oke, aku ngerti, Papa.
Fang Xiang sudah bangun. Sekarang giliran kita bertindak. Fang Xiang. Petunjuk 17 tahun yang lalu, telusuri lebih dalam. Setiap detail kecil. Jangan sampai terlewatkan. Baik. Yuan Shuai. Kamu periksa garis di mana Xinyan dalam bahaya, dari mana orangnya berasal. Akhirnya menghilang di mana. Setiap orang, setiap garis harus kamu periksa dengan jelas. Baik. Adapun Blue Sea dan keluarga Zhuang. Kenapa jadi begini lagi? Beberapa hari lalu masih baik-baik saja. Ketua hati-hati. Kenapa Anda datang lagi? Bukannya tubuh belum pulih. Di rumah istirahatlah dengan baik, jangan mengurus ini lagi. Ini semua ditanam oleh anak-anak. Saya juga selalu memikirkannya, tapi kenapa tidak tumbuh? Ada masalah apa? Anda lihat ini. Tidak disangka, grup Liu Guang sudah bermasalah dengan kita bertahun-tahun. Tapi malah anak ini, Lang Wuseng, berhasil mengatasinya. Menurut saya Xiaoyi bekerja mirip dengan gaya ketua dulu. Kamu cuma bikin saya senang. Dia tidak mirip saya, mirip ibunya. Dulu saat Blue Sea menarik diri besar-besaran, perusahaan hampir bangkrut. Ibunya yang menyelamatkan situasi, menyelamatkan seluruh grup. Ini juga alasan ibunya melawan perintah saya, memaksa menikah dengan Yan Li. Saya bisa memaafkannya. Semua anak sendiri. Ketua masih sayang mereka. Kamu ini, pikiran saya tidak bisa luput dari matamu. Tapi Xiaoyi bisa mengatasi orang-orang licik di Liu Guang. Entah bisa atau tidak, menahan serangan orang di sekitarnya. Bos Yan. Bos Yan, maaf ya, aku nggak bisa nahan mereka. Juga nggak sempat lapor ke kamu. Gak apa-apa, turun dulu kerja aja. Bos Yan? Yan Xingcheng, bukan Yanyi. Nggak nyangka ya, anak buahmu penakut banget. Masih mau andelin mereka buat bangkitin Blue Ocean, dan kerja sama penuh sama Liu Guang. Lucu banget. Lu datang buat ngejudge karyawan gue ya? Nggak, gue datang buat ngejudge karyawan gue. Lu mau bilang apa? Gue datang buat kasih tahu lu. Jangan kira lu udah bersin tangki si rubah tua itu, dan udah bikin kakek setuju. Seluruh Blue Ocean Yixing nggak mungkin jatuh ke tangan lu sendiri. Gue udah ngajuin ke Bapak PAM permohonan penghentian perdagangan saham ke Asosiasi Pemegang Saham, ngajuin permintaan verifikasi kepemilikan saham,
dan ke semua media keuangan. Ngasih tahu kalau Blue Ocean Securities bakal ada pemberitahuan risiko besar. 10 hari lagi. Siapa yang bisa konfirmasi pegang? John Hampshire Besar di Blue Ocean Group. Dia yang bakal jadi pemilik sebenarnya Blue Ocean. Sepupuku yang kucintai saat itu. Jangan sampai lu nangis di depan umum ya. Keluar. Gue ada beberapa kata yang mau gue omongin berdua sama lu. Gak berani. Dayang bawa orang keluar. Si bos Zhuang kecil hati-hati ya. Tenang aja. Gue malah penasaran apa yang mau dikatakan sepupu gue ini. Apa yang bakal dia omongin ke gue. Ayo. Orangnya udah pergi, lu mau bilang apa? Lepasin gue. Kalau berani lagi ganggu orang gue bakal kasih tahu lu, apa itu hidup lebih buruk dari mati. Yan Xingcheng, kalau lu jago, lakukan aja kayak dulu lukain gue. Lu nggak punya mata ya, ngapain injak tanaman gue? Ganti tanaman saya, ini rumah kaca milik ibu saya. Bunga-bunga ini juga milik kami. Beraninya kau bunuh saya. Jangan pernah lagi bicara sembarangan di Blue Sea Star. Kalau ada next time, mata kau yang akan jadi taruhannya. Hei Xingcheng. Aku janji makan malam sama kamu malam ini. Tapi kayaknya aku nggak bisa datang. Ini soal kasus yang aku tangani sebelumnya. Kliennya kayaknya punya beberapa saran sama revisi. Jadi Direktur Lin ngajak aku untuk ketemu sama kliennya. Jadi malam ini aku mungkin nggak bisa ketemu kamu. Hei Xingcheng. Kamu dengerin nggak? Oke. Kalau gitu, aku coba selesain kerjaan lebih cepat. Abis itu aku langsung nyamperin kamu ya. Ada apa sih, suara apa itu di sana? Gak apa-apa, aku ngerti. Kalau gitu aku hubungi kamu lagi abis selesai kerja. Oke. Sampai ketemu malam ini. Yanyi, nggak ada yang ngajarin kamu. Sebelum kamu dapetin apa yang kamu mau, jangan punya kelemahan. Kamu berani ganggu dia. Aku sama cewek kayak gitu. Nggak ada ketertarikan sama sekali. Tapi aku sarankan kamu, jangan mimpi bisa dapetin cewek. Sekalian mau rebut Blue Sea Star. Di dunia ini, banyak yang udah kehilangan semuanya. Kamu Yanyi juga nggak bakal bisa lolos. Masih ada 10 hari, aku penasaran. Kamu mau buktiin apa? Kalau kamu pemegang saham terbesar di Blue Sea, dengan alasan apa kamu bisa pertahankan posisi itu? Aku tunggu ya sepupu.